you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya akan bercerita pengalaman horor nyata saya, tepatnya di tahun 2005, di salah satu kontrakan atau kosan teman saya yang bernama Kamil. Pengalaman ini kami alami beramai-ramai ya. Bukan pribadi saya sendiri yang ngalamin, tapi semua teman-teman saya yang di situ juga ngalamin. Baik, saya mulai ya ceritanya. Kami ini 5 orang sahabat. Saya, Belly, Raihan, Kamil, dan juga Hendrik. Salah satu teman saya ini yang bernama Kamil memutuskan untuk menyewa sebuah kontrakan untuk kita latihan musik, ngulik-ngulik lagu untuk dibawakan saat latihan band atau pagelaran musik. Saat itu tahun 2005, saya dan kawan-kawan saya ini masih berstatus pelajar sekolah. Kami ini sekolah di berbagai SMK atau sebutannya dulu mah STM ya. Di berbagai SMK beda-beda nih kita sekolahnya, nggak satu sekolahan. Jadi ceritanya ini saya mengalami 5 hari teror, hal mistis ya, hal gaib di kontrakan Kamil ini. Singkat cerita, pulang sekolah saya disamper nih sama teman saya ya. Diajak main sama teman saya si Belly dan si Rehan ini. Nih, ke kontrakan si Kamil yuk. Sekarang si Kamil udah ngontrak nih, gak sama abangnya lagi. Si Kamil udah ngontrak sendiri nih, kata si Belly gitu kan. Enak tempatnya, bebas katanya, kita buat latihan-latihan musik, buat ngulik-ngulik lagu juga bebas katanya. Gak ngeganggu tetangga, kata si Belly gitu kan. Saya jawab, di mana emang tempatnya? Jawab si Belly, gak jauh sih dari tempat abangnya si Firman. Abangnya Kamil kan namanya Firman ya. Gak jauh dari tempat abangnya katanya, di daerah belakang katanya. Oh ya udah, yuk kita kesana. Udah tuh saya jalan bertiga tuh, saya, Raihan, dan Belly. Siang itu, habis pulang sekolah, saya survei ke kontrakan si Kamil. Dan ternyata pas saya sudah sampai sana, saya lihat keadaannya. Oh, ya bisa dibilang tempatnya kurang layak sih untuk tempat tinggal. Untuk disebut tempat tinggal tuh kurang layak lah. Soalnya kondisi rumahnya tuh asbes belakangnya nih, atap belakangnya itu udah ada yang jebol, dan jebolnya juga agak gede, jadi langsung ngarah ke langit lah. Di bagian dapur dan kamar mandi itu asbes belakangnya sebagian udah ada yang jebol, ada yang bolong, dan bolongnya itu lebar ya, hampir setengahnya lah, hampir setengah ukuran dapur dan kamar mandi itu bolongnya itu. Nah terus plafon rumahnya juga nggak ada, jadi blong aja udah. Jadi batas tembok itu harusnya kan yang di atas kan langsung plafon ya, plafon baru tuh genteng atau asbes ya. Ini nggak ada plafon ya, jadi langsung ke kayu-kayu kusen gitulah, pondasi buat nahan nopang si asbes atau genteng itu. Udah tuh saya lihat-lihat keadaan rumahnya. Jadi rumahnya ini rumah kontrakan 3 petak ya. Per petaknya ini 4x4, berarti
Kalau 3 petak itu berarti panjang 4 meter kali 3, 12 meter panjangnya dengan lebar 4 meter. Saya nanyakan ke anak-anak nih, ke teman saya, si Kamil nih, berapa duit tempatin di sini sebulan? Terus dijawab sama Belly, sebulannya 25.000 katanya gitu. Oh ya, wajar sih dengan keadaan tempat tinggalnya dengan harga segitu, yang menurut saya wajar lah, menurut saya. Udah tuh akhirnya habis dari sana. Kebetulan si Kamila nggak ada. Pas yang saya kesana bertiga tuh sama si Belly, si Kamila nggak ada. Mungkin lagi keluar kali ke rumah pacarnya apa kemana. Udah habis survei gitu, saya pulang lagi nih ke rumah saya nih kan. Tapi malamnya udah rencana mau kumpul di situ. Saya pulang dulu ke rumah saya kan, istirahat dulu segala macam. Nah habis maghrib saya balik lagi ke kontrakan si Kamil. Maghrib saya balik lagi ke kontrakan Kamil. Udah ada si Rehan, Belly, Hendrik, Kamil sama pacarnya. Sama pacar si Kamil tuh, Kamil tuh. Udah saya datang, Assalamualaikum, saya bilang gitu kan. Waalaikumsalam. Udah kita duduk-duduk ngobrol. Saya nanya ya kan, lu baru Mil pindah di sini? Kata saya gitu kan. Udah ada mau sebulan mah, kata dia gitu kan. Nah ternyata teman saya si Kamil ini udah nempatin 1 bulan tuh. Sebelum ngajak saya dia udah nempatin sekitaran 1 bulan lah. Nah di sekitar 1 bulan itu dia cuman sama si Belly berduaan di situ, ditemenin sama si Belly. Udah tuh ngobrol-ngobrol udah sampai jam 9 malam. Si Kamil memutuskan untuk nganterin pulang pacarnya. Jalan deh tuh akhirnya tuh dia tuh pacarnya tuh dianterin pulang tuh. Woi gue nganterin cewek gue pulang dulu ya, tadi gitu kan, izin pamit sama kita kan. Oh ya Mil, hati-hati. Udah tuh dia pergi. Nah tinggal saya berempat nih kan, saya, Rehan, Belly sama Hendrik nih di situ. Jadi kita main kartu ya kan, main kartu sambil gitaran. Pas kita lagi main kartu sambil gitaran gitu, di arah belakang kamar mandi dan dapurnya ini itu ada suara. Jadi kayak suara ini kolom yang sampai sama batu gitu, cemplung gitu suaranya, kayak suara air yang kejatuhan batu. Tapi arahnya dari kamar mandi tuh. Nah kamar mandinya ini temboknya itu nggak full ketutup, cuman tembok setinggi seukuran dada orang dewasa lah. Jadi nggak ketutup full kamar mandinya, cuma tembok aja gitu, tembok setinggi dada orang dewasa. Saya nanya kan sama anak-anak, suara apaan itu di belakang? Ah biasa itu mah, paling juga hancuran tembok kali jatuh ke kolam gitu kan, jawab si Belly gitu. Nah udah kita lanjut lagi tuh, nggak dipikirin tuh mas saya tuh, lanjut lagi main kartu ya kan. Nah timbul lagi suara gitu, suara air disambit pakai batu itu muncul lagi, cemplung. Duh udah 2 kali nih, ada apaan sih sebenarnya, saya ngomong gitu kan, ada apaan sih di belakang. Itu udah penasaran saya tuh, pengen ngecek ke belakang, ada apaan sih. Nah jadi lampu kamar mandi sama lampu dapur itu kan nyatu ya. Kamar mandi ini kan gak ketutup posisinya kan, jadi ngablak aja gitu, gak ketutup, cuman dialingin sama tembok aja tuh yang seukuran dada manusia itu kan. Jadi kalau kita mau masuk rumah pas buka pintu langsung ngarah ke tembok kamar mandi itu yang sedada. Ruang depan, lorong tengah langsung ke tembok kamar mandi. Lampunya ini nggak nyala posisinya, gelap gitu, mati lah lampunya. Saya nanya kan, saya kan manggil teman-teman saya kan, pada saat itu kan nge terus kan, itu kenapa lampu belakang nggak dinyalain? Saya bilang gitu. Lampu belakang emang nggak bisa nyala kalau malam-malam gini mah, katanya. Dari habis maghrib sampai subuh itu dia mati, sampai menjelang mau subuh
Nah pas azan subuh baru nyala lagi itu lampu. Aneh. Saya nggak percaya kan. Masa sih? Iya, itu nggak bisa nyala bet kalau misalkan malam gini mah nggak bisa nyala, ada dia gitu. Jadi lampu itu otomatis mati sendiri pas maghrib itu, nyala lagi pas azan subuh, kata teman saya gitu kan. Wah aneh juga nih tempat, saya bilang gitu kan. Udah tuh main kartu lagi lanjut, tapi di belakang itu suara sambitan itu continue, berlanjut terus tuh, cemplung. Wah ini saya diceritain lampu gitu kan udah gimana gitu ya, apalagi dengar suara di belakang tuh cemplung gitu kan, udah kayak suasananya tuh udah aneh lah, menurut saya udah aneh lah ya sih, udah janggal lah gitu. Gak kerasa gitu main kartu sampai tengah malam, sekitar jam 12-an lah, jam 12-an kurang atau lebih, saya kurang inget. Akhirnya kita semua mutusin tidur tuh. Saya berempat, saya, Raihan, Belly, sama Hendrik mutusin buat tidur. Nah, di ruang depan ini kan ada kasur ya, kasur spring bed ukuran yang paling besar lah, ukuran 1 lah kalau nggak salah. Jadi kita tidur berempat tuh, berjejer ya kan, nyamping, nggak manjangin kasur nggak. Jadi kita tuh nyampingin kasur tidur tuh, biar agak lega lah istilahnya. Saya tidur paling pojok di paling deket sama tembok kamar tengah nih, saya tidur nih. Kan posisinya itu saya tidur paling pojok, di samping saya si Belly, samping Belly si Hendrik, samping Hendrik si Rehan paling pojok deket tembok, deket jendela depan. Udah tuh teman-teman saya pada rebahan ya kan, udah mulai baring-baringan gitu. Posisi saya masih duduk kan, soalnya kan saya kan habis matiin lampu lampu ruang depan. Jadi lampu itu yang nyala tuh lampu lorong aja, lampu lorong ruang tengah itu yang mau ngarah ke arah dapur sama kamar mandi itu doang lampu yang nyala. Sisanya lampu kita matiin karena lampu di belakang kan katanya mati sendiri kan. Akhirnya saya matiin lampu depan tuh, ya buat tidur kan, kita kan tidur gelap-gelapan lah. Saya duduk, nah pas posisi saya duduk mau rebahan nih, di samping kanan saya nih ada space antara tembok kamar sama batas kasur kan, ada space tuh. Itu kan gitar kan kita jajarin ya, kita jajarin di tembok kamar gitu kan, di space itu kan. Di space itu saya ngelihat ada bayangan hitam tapi posisinya sujud gitu. Posisinya sujud kayak orang sholat, bayangan hitam nih, full black gitu, hitam semua. Yang diheranin ini dianya tapi melayang dia, nggak napak ke lantai, sujud tapi melayang. Saya sampai kocok-kocok mata, dia bilang, gua halu apa nih? Saya dalam hati ngomong gitu kan. Saya ngomong ke teman saya, nge lu ngeliat kayak samping gua ada bayangan hitam tuh. Teman saya ngelongok kan, nggak ada apa-apaan katanya. Nggak mungkin pikir saya, bayangan gitar kali ya, gitar soalnya kita balikin kan, kelihatan tuh hitam-hitam semua kan belakang gitar itu kan, mungkin itu kali pikir saya kan. Tapi di penglihatan saya itu seperti bayangan hitam yang lagi sujud, tapi posisi dia melayang. Ya udahlah, mungkin saya halusinasi kali. Udah saya nggak pikir panjang, akhirnya saya rebahan, saya baring tuh, saya baringan. Nah pas saya baringan itu udah terasa banget kayak berat gitu, badan saya tuh kayak kerasa ditindih, kayak ngerasa ketindihan gitu, gimana sih, sesek lah gitu, berat gitu. Mata saya juga udah gelap, udah kayak gimana sih, kayak orang mau pingsan gitu, lemes, cuman nggak bisa bergerak gitu. Akhirnya saya nggak sadarin diri di situ. Udah tuh saya nggak sadarin diri, udah nggak ingat apa-apa lagi. Yang saya tahu tuh cuman pandangan saya tuh gelap, saya nggak ingat apa-apa lagi. Nah ini versi teman saya ya. Nah, saya udah nggak sadar lagi, udah nggak ingat apa-apa lagi. Jadi teman saya ini si Belly, si Hendrik sama si Rehan ini bercanda nih, main kitik-kitikan ceritanya. Mereka bercanda bertiga, aktif nih, mereka bercanda bertiga aktif. Cuman saya doang yang diem katanya. Akhirnya si Belly iseng ngitik-ngitikin badan saya. Tapi saya nggak ada respon gitu, diem aja gitu, nggak gerak, nggak kegelian, nggak ada respon, nggak sih, kayak mati rasa.
Diketik-ketik lagi kan sama si Belly. Nah pas diketik-ketik kedua kalinya ini, saya teriak katanya. Teriak tapi kayak gak seneng gitu. Yang diucap sama mulut saya kayak gini kata-katanya, "Diam lo." Kaget lah kan teman-teman saya kan, si Belly kaget kan. Si Badli kenapa nih, si Obet kenapa, kata teman saya gitu kan. Kan saya kan biasa dipanggil sama teman saya ini kan Obet ya kan. Nge, si Obet kenapa nge? Lu denger gak? Iya denger, bukan suara dia. Katanya saya teriak tapi suaranya itu bukan suara saya. Saya teriak, "Diam bu," gitu, marahin si Belly. Karena ngiting-ngiting saya tapi itu bukan suara saya yang keluar. Udah kan panik tuh teman saya kan, nyalain lampu ruang depan lagi kan mereka kan. Pas nyalain ruang depan gitu, ya kan, saya disadarin digoyang-goyang badan saya. "Li, bangun lu, Li, Bet, bangun Bet, Li," kata teman-teman saya gitu kan. Tapi saya diam aja gitu, merem aja udah kayak orang tidur gitu. Udah habis saya ngomong, "Diam lu," terus saya diam aja, nggak ngomong lagi, udah diem aja gitu kan. Nggak sadar lah, pokoknya dia ngebangunin saya nggak bangun-bangun. Akhirnya kaki saya dipencet lah tuh, jempol saya dipencet sekuat-kuatnya sama Belly sama Hendrik. Nah, pas saya lagi disadarin gitu, si Rehan, temen saya nih si Rehan, ngelihat bayangan hitam di belakang ngintip, kepalanya ngintip gitu. Disamperin kan sama teman saya si Rehan ini kan. Si Rehan nyangkanya itu Kamil. Karena kan tadi kan Kamil kan keluar nganterin pacar tapi belum pulang-pulang kan. Ya takutnya lewat belakang apa gimana si Kamil kan. Samperin lah tuh sama si Rehan tuh. Masuk ke kamar tengah, si Rehan nyari, Mil, mana lu Mil? Si Padli nih kenapa nih? Kata si Rehan gitu kan. Pas si Rehan masuk ke kamar tengah, itu dia ngelihat ada nenek-nenek, ada sosok nenek-nenek pakai kebaya nyindir di tembok. Posisinya melayang, nggak napak ke lantai. Pakai kebaya, rambutnya putih, nunduk aja. Terus di samping kanannya dia ada kasur kecil tuh. Kasur kecil di ruang tengah tuh ada kasur kecil. Samping kanan si Rehan, dia ngelihat itu sosok bayangan hitam pekat semuanya. Matanya merah, lagi berbaring di kasur kecil itu. Udah dia keluar lagi, sambil merinding dia keluar lagi ke arah dapur. Karena berprasangka dia itu si Kamil ada. Soalnya dia ngelihat kayak ada yang ngintip di belakang. Nah dia ke arah dapur. Nah di dapur ini kan ada beca-becaan kecil ya kan. Ada beca-becaan kecil di situ ngalingin pintu belakang. Jadi nggak bisa orang buka pintu belakang dari luar tuh nggak bisa. Harus dari dalam becanya dipindahin dulu baru bisa kebuka tuh pintu belakang. Jadi logiknya itu kalau didorong dari luar nggak bisa. Ya bisa sih bisa, cuman kan pasti kan ada suara lah kedengeran kan. Di beca meni itu dia lihat ada pocong kecil posisinya lagi duduk. Dan satu pocong lagi berdiri di sampingnya. Jadi yang dilihat di dapur itu tuh di area belakang tuh ada dua pocong yang dia lihat. Udah akhirnya dia balik lagi ke depan kan. Dia balik lagi ke depan langsung jongkok dia. Nah si Belly sama si Hendrik ini nyadarin saya. Masih berusaha buat nyadarin saya si Belly sama si Hendrik ini. Masih terus tekan itu jempol saya. Nah gak lama jempol saya ditekan. Kata mereka ini saya bangun sendiri, terus tiba-tiba berdiri dan melayang. Jadi posisi bangun saya ini dari rebahan ini langsung tegak lurus. Bangun set dari posisi rebahan tegak lurus langsung berdiri, tapi posisi saya melayang sejengkal dari lantai. Kaget teman-teman saya kan. Ya si Padli ngapa itu nge? Akhirnya mereka inisiatif langsung ngebanting badan saya. Badan saya dipegangin, dijatuhin lagi ke kasur, dibanting, dipegangin, disadarin lagi saya di situ. Li, Bet, bangun lu, Li, bangun. Sambil tepuk-tepakin pipi saya. Nah, si Hendrik masih mencetin jempol saya, si Ren sama Billy tepuk-tepakin jempol saya. Akhirnya si Ren inisiatif nih kan. Buat nyiprat-nyipratin muka saya pakai air kan, sambil tepakin pipi saya dicipratin pakai air. Li bangun. Nah di situ kata mereka saya siuman.
Jadi itu pas saya melek itu sekitar 20 detikan lah saya bengong dulu tuh. Mata saya lirik sana, lirik sini kayak orang bengong, kayak orang bingung gitu. Kata si Belly sama si Ren ini. Saya bengong aja gitu kan. Ditanya kan, lu Padli bukan? Kata si Belly gitu kan. Terus saya jawab, apaan sih? Nah, ini bener nih dia nih, kata si Belly gitu kan. Nah, tahu gitu kalau saya udah sadar gitu. Ditepak lagi pipi saya, lu beneran Padli? Terus saya ngomong, gua kenapa sih? Saya bilang gitu kan. Lemes soalnya badan saya. Yang saya rasain tuh badan saya pada pegel, lemes, terus jempol saya sakit. Mungkin jempol saya sakit gara-gara dipencet kali sekuat tenaga sama mereka ya. Makanya baru berasa tuh saya sakit, jempol saya sama badan saya tuh kayak sakit lah gitu. Pas saya bilang, gua kenapa? Dijawab sama Belly, lu kenapa? Ntar aja gue ceritain ya, jangan di sini kata dia. Udah yuk kita keluar dulu, kata si Belly gitu kan. Nah, akhirnya kita berempat keluar nih, karena si Rehan di belakang kan udah ngeliat penampakan kan, penampakan sosok nenek-nenek, terus bayangan hitam matanya merah baringan di kasur kecil ruang kamar dalam, sama di belakang itu ada 2 pocong kan. Yang pocong yang ukuran badannya kecil duduk di beca, sama satu lagi di sampingnya seperti itu, pocong ukuran badan orang dewasa lah, tinggi gitu. Dan terus saya keluar tuh. Nah, saya di papa keluar sama Belly sama Hendrik. Nah, si Rian ini nutup pintu ceritanya. Posisi ruang depan tuh posisinya kan lampunya nyala ya kan. Si Rian nutup pintu. Pas dia nutup pintu tuh hording dibuka sama dia. Pas banget dia mau nutup pintu, dari belakang arah dapur itu ada sosok perempuan. Sosok perempuan yang bisa dibilang Kunti kali ya. Perempuan gitu, manggil-manggilin dia, ngelambain tangan ke dia. Kaget kan si Rian kan. Akhirnya ditutup tuh pintu tuh sama dia tuh, tutup langsung nyamperin saya tuh yang udah posisinya udah di luar tuh bertiga tuh. Yuk jalan-jalan gak? Baru kita jalan beberapa langkah, beberapa meter kita jalan, itu lampu ruang depan yang tadinya nyala dimatiin. Mati sendiri, dimatiin kayak ada orang matiin. Terus hording yang kebuka itu ditutup. Kayak ditutup, ditarik kasar gitu, seret ya. Tuh kita berempat bengong, main lihat-lihatan. Siapa yang matiin lampu sama nutup hording? Padahal di dalam tuh gak ada siapa-siapa. Selain si Rihan yang tahu, di dalam itu ada penampakan. Akhirnya saya dibawa ke rumah Firman nih, abangnya Kamil, kan gak jauh dari kontrakan situ ya. Saya dibawa ke rumahnya si Firman, kita nginep di situ tuh, kita bermalam di situ, tidur di situ. Nah, si Rihan baru cerita, gua tadi pas lo kesurupan, gua ke dalam, gua ngelihat ada orang ngintip, gua kirain itu si Kamil, kata si Rihan gitu kan. Pas gua masuk ke kamar, yang gua lihat tuh nenek-nenek sama bayangan hitam lagi tiduran di kasur kecil. Ya udah gua keluar lagi kan. Terus gue ke dapur. Pas gue ke dapur gue ngeliat ada 2 pocong. Yang satu lagi duduk di becak, badannya kecil. Cuman yang satu lagi berdiri, badannya gede, tinggi, di samping si pocong yang kecil itu. Tapi gak ngebelakangin gue, kata si Rehan gitu. Terus saya diceritain, saya kesurupan, saya diceritain, lo kesurupan, tiba-tiba lo berdiri sendiri, berdiri tegap sendiri, lu bangunnya kayak orang melayang, terus lu berdiri juga melayang, kaki lu itu nggak napak ke lantai, kata teman-teman saya gitu. Ya kan, saya percaya nggak percaya ya, masa iya sih gue kesurupan sampai kayak begitu ekstrimnya kan, sampai melayang gitu kan. Ya udah akhirnya kita putusin tidur di rumah Firman, nginep. Itu kejadian di malam pertama saya main ke kontrakan teman saya Kamil. Ya, saya ngalamin kesurupan yang sampai kata mereka itu ya se ekstrim itulah. Saya sampai nggak sadar, posisi saya merem tapi saya berdiri tegak melayang, kaki saya itu nggak nyampe ke lantai.